Dua informasi baru malam ini terkait dengan penyaluran skema pensiun fully funded bagi pensiunan PNS. Benarkah pensiunan PNS dapat pesangon seumur hidup? Kemudian informasi kedua terkait dengan jadwal pencairan gaji K13 PNS yang akan cair di tahun 2025 serta jadwal pencairan gaji K13 bagi pensiunan juga. Informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan jadwal pencairan gaji K13 PNS dan pensiunan yang akan cair di tahun 2025 ini. Pemerintah kembali memberikan gaji K13 kepada pegawai negeri sipil atau PNS, pensiunan, serta penerima tunjangan sebagai tambahan pendapatan tahunan. Pemberian ini bertujuan membantu kebutuhan ekonomi, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Lalu, kapan jadwal gaji K13 PNS dan pensiunan akan cair pada tahun ini? Adapun Presiden Prabowo Subianto telah menekan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji K13 bagi aparatur negara. Sebanyak 9,4 juta orang yang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, anggota TNI Polri, serta para pensiunan akan memperoleh tambahan pendapatan tersebut. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pencairan gaji K13 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2025 bahwa pembayaran gaji K13 paling lambat dilaksanakan pada Juli 2025. Artinya seluruh aparatur negara memiliki waktu maksimal 1 bulan menanti dana tersebut masuk ke rekening mereka. Untuk para pensiunan, proses penyaluran dilakukan oleh PT Taspen langsung ke rekening masing-masing. Besaran gaji K13 yang diterima berbeda-beda tergantung pada jabatan dan golongan terakhir. ASN pusat, hakim, prajurit TNI dan Polri akan menerima komponen penuh berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara ASN daerah memperoleh komponen serupa, namun besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Secara umum, ada 4 komponen yang membentuk gaji K13, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi ASN aktif. Namun untuk para pensiunan, komponen ini tidak berlaku. Mereka akan menerima gaji K13 berdasarkan nominal pensiun bulanan sesuai golongan terakhir. Merujuk pada PP nomor 8 tahun 2025, besaran gaji K13 bagi pensiunan yang telah disesuaikan dengan kenaikan sebesar 12%. Berikut gaji pokok yang akan diterima oleh pensiunan. Golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok untuk gaji K13-nya mulai Rp1.748.096 hingga Rp2.256.688. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.096 hingga Rp3.208.800. Lanjut ke golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.096 hingga tertinggi Rp4.029.536. Dan golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.096 hingga tertinggi Rp4.957.008. Penerima disarankan memastikan nomor rekening yang tercatat aktif dan tidak bermasalah agar pencairan dapat berlangsung lancar. Status pencairan gaji K13 bisa dicek melalui layanan perbankan digital
maupun langsung di bank. Untuk para pensiunan, pengecekan dapat dilakukan di kantor Taspen terdekat atau kantor mitra bayar. Nah, itu ya. Jadi paling cepat itu akan dibayarkan pada bulan Juni dan paling lambat itu bisa jadi di bulan Juli 2025 terkait dengan gaji 13. Kemudian kita masuk ke informasi selanjutnya. Baru-baru ini beredar di media sosial juga di salah satu channel YouTube ya, mengatakan bahwa penyaluran pesangon itu sudah mulai dilakukan ya. Nah, apakah benar pesangon ini sudah mulai diresmikan Presiden? Apakah benar sudah diresmikan atau sudah ada aturannya? Nah, benarkah pensiunan ASN dapat pesangon seumur hidup? Dan kapan penyaluran pesangon pensiun fully funded ini akan diberlakukan? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, yang mana hingga saat ini, pada malam ini 8 Mei 2025, banyak para pensiunan yang masih bertanya-tanya terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan kebenaran pesangon pensiun ASN fully funded, Taspen memastikan bahwa tidak ada regulasi untuk mengganti skema bulanan menjadi pesangon sekali bayar bagi pensiunan saat ini. Namun skema tersebut akan diterapkan untuk ASN aktif dan ASN baru ke depan. Nah, adapun aturan ini belum ada regulasinya hingga saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada beberapa media sosial yang mengatakan regulasinya sudah terbit, sudah diumumkan, itu masih belum ada. Jadi hingga saat ini masih belum ada pengumumannya dari pemerintah. Para pensiunan aparatur sipil negara mulai gelisah sejak munculnya kabar bahwa gaji pensiunan PNS akan diubah menjadi pesangon yang dibayarkan sekali. Namun benarkah demikian? Lembaga resmi pengelola dana pensiun ASN memberi klarifikasi terkait beredarnya informasi tersebut melalui kanal resminya. Taspen memastikan bahwa tidak ada regulasi, bahkan wacana untuk mengganti skema bulanan menjadi pesangon sekali bayar bagi pensiunan saat ini. Nah, jadi untuk saat ini memang belum ada regulasinya. Kalaupun ada, itu masih belum terbit regulasinya karena untuk reformasi ASN itu masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Kami informasikan bahwa hal tersebut tidak benar adanya, tegas Taspen. Klarifikasi ini penting disampaikan karena hoaks serupa terus muncul dan mengganggu ketenangan para pensiunan. Banyak pensiunan ASN yang khawatir akan kehilangan penghasilan rutin setiap bulan yang selama ini disalurkan melalui mitra bayar bank atau pos setiap tanggal 1. Saat ini pemerintah memang tengah merancang reformasi sistem pensiun dengan peralihan skema dari pay as you go menjadi fully funded. Namun skema tersebut akan diterapkan rencananya untuk ASN aktif dan ASN baru ke depan. Perubahan ini termasuk dalam dokumen resmi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai strategi menjaga keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang. Nah, itulah terkait dengan penyaluran skema pensiun fully funded yang hingga saat ini aturannya belum terbit dan tentu kita belum tahu kapan akan disalurkan oleh pemerintah dan siapa saja sebenarnya yang akan menerima pesangon fully funded ini. Nantikan terus kabar terbarunya.